Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini kita akan melakukan pendampingan yang kedua, dosen dan juga dengan Nah, untuk pendampingan yang kedua ini kemarin waktu ada siapa yang mengerjakan hal-hal yang dia ada tindakan juga. Dan pertama akan mengadaptasi diri tentang pendampingan seperti sudah selama bulan ini kemarin kan juga konkret bagaimana dengan Alhamdulillah untuk dukungan kepala sekolah sangat luar biasa, mendukung sekali segala hal tindak tanduk yang saya di sini sebagai pendidikan atau calon guru penggerak. Kepala sekolah sangat mendukung, termasuk dengan rekan kerja juga. Sekali ya, karena paling juga hubungannya juga apalagi yang utama. Tapi bentuk hubungannya seperti bagaimana? Kalau bentuk dukungannya kepala sekolah seperti kepala sekolah memfasilitasi ya kegiatan yang seperti ini nih, contohnya kita mengadakan mau visi misi atau diskusi dengan tempatnya, dengan segala hal, termasuk kemarin juga mau juga sampaikan, ingat Bu videonya, foto-fotonya untuk kegiatannya, jangan sampai nanti terlewat gitu ya. Terus memberikan semangat, juga support yang saya butuhkan itu support yang luar biasa gitu. Termasuk rekan kerja ya, ketika diimplementasikan nih saya seperti ini ya, support juga termasuk hari ini ya, kesediaannya untuk melaksanakan diskusi. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Iya. Iya, menghormati sekolah dan rekan-rekannya. Berarti ada nggak tantangan yang dihadapi dulu apa untuk tantangan jelas ada ya Pak, walaupun itu volumenya besar atau kecil, tetap tantangan ada. Yang saya rasakan untuk tantangannya hari ini yaitu dengan memanage waktu, mungkin kepengaturan waktu ketika di mana saya bertugas untuk pembelajaran, untuk di rumah menjadi ibu rumah tangga, dan terus bagaimana cara saya untuk melaksanakan tugas-tugas, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pelatihan pendidikan penggerak seperti itu. Iya, terutama untuk bisa memanage waktu dengan pertama saya harus memiliki dulu nih motivasi gitu ya. Jadi keinginan saya yakin bisa gitu. Jamrena itu saya yakin bisa gitu. Dengan situasi seperti ini, walaupun pekerjaan misalkan lagi kan sekarang lagi sibuk-sibuknya ya untuk evaluasi kan di akhir semester, di akhir tahun ini kegiatan otomatis banyak ya, karena tidak bisa toh kita berfokus kepada pendidikan guru penggerak, tapi kerjaan yang lain termasuk pada pusat pendidikan anak saya mengabaikan gitu ya. Nah, untuk itu saya sebaik mungkin atau sebisa mungkin untuk memanage waktu, tugas-tugas terselesaikan, dan saya pun yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan saya yang sekarang. Kegiatan seperti ini baru mengingatkan, apalagi kemarin sudah cerita ada kegiatan ya seperti itu ya, apalagi kegiatan di luar gitu, seperti itu. Nah, kalau begitu rencananya ke depannya supaya lebih maksimal lagi dalam mengikuti rencana. Ya, rencana satu dengan membagi waktu, mungkin ya membagi waktu yang memang seefisien mungkin, seefektif mungkin kita pergunakan dengan hal-hal yang memang urgen atau yang penting gitu ya, prioritas gitu ya, diprioritaskan dulu gitu, jangan sampai ya keteteran ataupun kita leha-leha gitu kan ya. Kalau kita bisa menempatkan diri kita sendiri, mengatur diri sendiri, sebetulnya mah enak gitu ya, ketika contohnya Pak seperti ini, saya sudah mengerjakan yang di LMS itu gitu ya. Kalau lebih awal itu kita baca-baca dulu gitu kan. Ketika ada pekerjaan di sekolah itu
oh ya udahlah, yang penting saya sudah paham gitu. Ketika ada pekerjaan harus jadi harus pekerjaan yang harus di-upload di LMS, ya alhamdulillah gitu, seperti itu. Oke, nah kembali juga ya, selalu kita mana dulu yang diprioritaskan. Nah itu mana dulu yang diprioritaskan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah insya Allah dapatnya. Iya, sekarang akan ke refleksi perubahan ini setelah kemarin minggu 1 bulan balik kan sudah 2 bulan 1 dua juga sekarang waktu 1 ya. Iya. Ini penampilannya hanya ke 1 yang itu apa saja yang sudah ibu pelajari di 1 untuk materi ya, pemahaman untuk diri saya yang sudah saya pelajari di modul 1.1 ya, tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita garis bawahi yang kita ambil dari benang merahnya, guru itu bukan menuntut tapi menuntun. Nah itu seperti itu ya. Jadi yang berpusat pada murid gitu. Yang kita lebih prioritaskan adalah berpusat pada murid, mengetahui mana yang disebut kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, semakin digali, semakin seru sih sebetulnya gitu. Kita semakin memahami karakter anak mesinnya nih, kemana nih anak dibawanya gitu. Nah, dan di modul 1.2 ya, tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak ya. Nah, nilai guru penggerak yaitu di sini yang berpihak pada murid ya, tentunya berkesinambungan dengan tadi yang modul 1.1 gitu ya, yang berkesinambungan dengan berpihak pada murid, yaitu kita membuat perubahan gitu ya, membuat perubahan seperti berkolaborasi gitu. Asalnya kan kita ngajar masing-masing gitu ya. Sekarang mah enak kan ada berkolaborasinya dengan guru, berkolaborasinya dengan siswa gitu ya. Membuat inovatif yang memang keberpihakan kepada murid ya gitu ya. Karena di nilai-nilai dan peran guru penggerak itu kan ada inovatif, kolaboratifnya, mandiri dan reflektifnya seperti itu ya. Nah, apa sih yang harus ada pada diri kita, yaitu dengan kita menjadi coach ya, sebagai pemimpin pembelajaran gitu, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid ya. Dan selanjutnya dalam modul 1.3 yaitu tentang membahas visi guru penggerak, mungkin yang sekarang mau didiskusikan dan diimplementasikan sekarang, yaitu dengan apa sih yang disebut dengan visi itu gitu kan. Visi itu adalah soal mimpi atau cita-cita yang kita ingin gapai gitu, tapi perlu proses, nah itu seperti itu. Nah itu betul-betul yang memang harus kita jiwai dan harus kita wujudkan gitu, si mimpi itu menjadi kenyataan. Mungkin untuk sekarang tidak akan misalkan terlaksana, mungkin ya 5 tahun 10 tahun yang akan datang mimpi itu akan terwujud dengan di sini ada inquiry ya, apresiasi itu atau IAA yaitu ya, dengan tahapan nodja seperti itu. Mungkin yang saya pelajari seperti itu. Luar biasa sekali, itu yang sudah memahami betul ya sekali itu yang pelajari, termasuk tadi juga yang sudah disebutkan ya, ada sudah mulai yang sudah dilakukan dalam kelas, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat juga, sana kostum sebelum sebagainya. Nah kemudian bisa nggak memberikan contoh apa saja yang sudah dirumuskan dari memberikan contoh walaupun belum maksimal ya Pak untuk saya menerapkan terutama dalam pembelajaran. Ternyata dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, aktif dan kreatif, ternyata kita tahu aktif dan kreatif, ternyata kita bisa menggali minat anak itu maunya kemana sih gitu. Akhirnya gini, ketika pembelajaran, kebetulan saya di pendidikan agama Islam ya, yang notabene kalau pendidikan pelajaran agama itu ya di sini kalau di sekolah saya dulu ya hanya nyatet gitu ya, terus menerangkan, tidak ada anak kadang jadi bosan gitu. Nah sekarang anak dirindukan ya Bu, hari Senin, nah termasuk hari ini kan ada saya nanti siang ya ada jadwalnya, Bu hari ini kita belajar apa, mau buat lab juga ya Bu ya, yang saya kemarin di kelas gitu. Jadi anak itu tertantang, jadi semakin berani mengungkapkan keinginan mereka gitu, seperti itu.
sangat luar biasa sekali. Ya, kegiatannya. Nah, kalau begitu masih ada perubahan-perubahan yang terjadi beberapa lagi yang tadi Ibu sebutkan anak adalah apa? Sangat senang sekali dan juga antusias juga. Nah, perubahan yang terjadi dan pas dari Ibu Mas respon dari Ibu Selamat. Yang seperti yang tadi saya bicarakan ya Pak, dari yang tadi pertanyaan dari Bapak, bahwa anak itu merindukan, justru menanti-nanti gitu ya yang jadi implementasi. Kenapa? Karena katanya ibu tidak ngantuk, jadi senang gitu. Terus saya jadi berani gitu. Anak responnya seperti itu gitu. Saya jadi berani berbicara. Anak walaupun salah misalkan pemahamannya, kita hargai gitu. Hargai dengan apa? Yaitu bisa mengungkapkan, yuk keluarkan lagi apa yang ingin berpendapat gitu. Anak itu jadi mau berpendapat, asalnya kan diam gitu. Seperti itu implementasinya ke anak. Jadi setiap ibu kenapa jadi semakin akal gitu ya. Kalau anak SMA kan semacam kayak manja-manja seperti itu Pak gitu. Jadi seperti itu implementasinya ke anak, lebih meminta Bu sekarang pelajarannya mau seperti ini. Nah, begitu berarti perasaan Ibu setelah mengetahui pembelajaran kemarin 1 bulan bisa juga ya akan yang tadi diceritakan Iya. Kalau secara jujur ya, perasaan saya untuk saat ketika sudah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3, saya sangat senang dan bahagia sekali. Karena apa? Ya, kita memiliki tujuan ya, arah mau kemana sih gitu ya, sehingga anak-anak itu bisa diterima oleh anak-anak. Seperti itu. Intinya saya senang sekali dengan mempelajari modul seperti itu. Jadi kalau begitu sudah mengerti dalam proses banyak kalau diperbaiki ya, karena ilmu itu tidak ada habisnya. Kalau kita jangan senang dengan pencapaian kita saat ini gitu kan, belum tentu pencapaian itu bisa membawa baik itu bagi kita. Terus saya selalu banyak introspeksi diri. Untuk hal yang kurang baiknya saya banyak, hal yang baik yaitu pencapaian yang memang anak sangat antusias. Terus yang kurang baiknya mungkin ya saya akan banyak introspeksi diri, menggali lagi gitu ya. Apa sih yang harus lebih maksimal ke anak seperti itu, karena memang saya rasa saya masih kurang gitu seperti itu. Ya, berarti Ibu sudah ini kekurangannya apa sehingga nanti ke depannya lebih. Ya, seperti itu diberikan. Ibu, oke, selanjutnya kita ke komunitas praktisi soal waktu akan kemarin kan kita sudah membahas ya bagaimana cara mengikuti sampai juga ya. Nah, kemudian di sini dari pemetaan instruksi nomor karya 1, Ibu memiliki peran yang sangat sedangkan untuk masing-masing ya ada peran sudah diberikan. Bagaimana nih peran saat peran saya di sini otomatis karena saya calon guru penggerak ya, pendidik paling tidak saya menjadi pembelajaran ya, memberikan perubahan-perubahan kepada semua termasuk saya dengan membangun komunitas praktisi seperti ini. Cuman yang belum maksimalnya saya belum konsisten mengerjakan penguatannya. Jadi Ibu sudah mulai komunitas praktisi ya, berarti dengan awal dari sekolah ya saat ini sangat luar biasa hubungan dengan baik itu kepala sekolah dan rekan guru sangat baik ya. Cuman itu mungkin karena komunikasinya belum menguatkan, sehingga memang belum komunitas praktisnya belum berjalan dengan baik gitu, sesuai dengan harapan yang memang sudah dicapai gitu ya. Pada intinya kan sudah, kalau kan sudah memutuskan sudah mendukung ya. Iya. Ada nggak tantangan saat penerapan seperti itu untuk di dalam proses?
tantangan itu jelas ada, yaitu dengan mungkin pembagian waktu juga ya. Satu, ketika kita mau menyampaikan sesuatu, misalkan berbagi praktik yang baik, nanti ada rekan guru yang memang kurang gitu waktunya gitu, waktu mereka itu ada kegiatan yang lain gitu, kegiatan seperti itu. Kalau begitu sebenarnya kalau menurut sudah punya konsep itu, berarti kalau menghadapi tantangan itu apa? Ya, berarti saya dengan pendekatan secara individual mungkin ya, seperti itu, dengan pendekatan diajak komunikasi, dan tentunya kita pembelajaran berbagi sharing itu karena tidak memungkiri pasti ada temuan-temuan Pak dalam pembelajaran itu kendala gitu ya. Kita berbagi saja sharing. Mungkin kan saya tidak mengetahui tapi rekan saya tahu, nah itu seperti itu. Ya sudah, apalagi sudah mulai menjalani. Apa yang menarik menjadi pelajaran saat menitik vaksin? Hal yang menarik yaitu dengan pembagian membagi praktik baik gitu ya, yang di sini yang saya laksanakan misalkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang polemik, ketika ini seperti ini saya yang belajar lagi untuk mempersiapkan belajar lagi supaya ketika sharing dengan teman-teman kita bisa terpecahkan dengan mencari solusinya dengan yang baik gitu, seperti itu. Tertantang untuk menggali belajar lagi dari dulu seperti itu. Sangat luar biasa sekali, bisa ibu sudah mulai juga sudah mulai jalannya depannya. Kemudian sekarang itu sesi kita sudah selesai, kemudian kita akan diskusi yang mana secara keseluruhan mengenai visi dan praktek. Nah, rencana ini bagaimana diskusi? Rencana saya ke depannya diskusinya ya dengan yang sekarang. Nah, saya mau memaparkan apa itu visi dan dengan penerapan baca gitu ya. Iya. Dengan rekan-rekan dulu. Mimpi itu seperti apa? Terus mimpi itu kalau kita terwujudnya seperti apa? Pada awalnya sudah memiliki visi itu selalu. Iya sudah dikuatkan. Ya. Kalau begitu berarti sekali kita mungkin selanjutnya akan lanjut ke diskusi mengenai visi dan dua. Terima kasih untuk diskusi sekarang. Sama-sama. Kita lanjut ke diskusi. Ya, sama-sama. Berdiskusi dengan visi dan perubahan prakarsa perubahan di sekolah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan karunia kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan yang insya Allah yang kemarin saya sudah rencanakan dan kedatangan dengan Pak Kamu, Ibu BPGT dan Pak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini Allah berkahi dan Allah limpahkan kasih sayangnya kepada kita. Baiklah, untuk pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas izinnya pada hari ini Senin 3 Juni 2024 kita dapat melaksanakan kegiatan diskusi CGP Angkatan ke-10 SD Negeri Cipta Pemati. Tak lupa marilah kita panjatkan sholawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu dari tim Monep BPGP Jawa Barat, kemudian Bapak PP untuk kegiatan CGP Angkatan 10 khususnya untuk BIM,
guru peserta diskusi pada hari ini yang saya sayangi. Alhamdulillah di SD Cipta Kumati untuk tahun ini ada ya calon guru penggerak yang mana kegiatan adanya calon guru penggerak ini sangat diharapkan oleh sekolah kami, karena insya Allah dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kami akan membawa sekolah yang lebih maju, sekolah yang akan lebih baik. Jadi itu harapan dari kami pihak warga sekolah SD Negeri Cipta Kumati. Karena atas izinnya ternyata berkaca dari pengalaman ya di sekolah yang udah ada CGP, kalau sekarang sudah GP di sekolah saya satu lagi, alhamdulillah ada ya, ada nilai positif ya, ada nilai positif. Terus ada dorongan untuk rekan-rekan kerja yang lain. Terus untuk yang bersangkutan juga sudah kelihatan, sudah bisa diimplementasikan ya pada kegiatan beberapa hari yang lalu. Jadi kami pihak sekolah bersyukur yang sebesar-besarnya karena harapan dari CGP ini dapat mendongkrak semangat, terutama ya, mendongkrak semangat para guru yang lain untuk mengikuti program ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa dari paparan Ibu Kepala Sekolah yang sangat saya pribadi terasa sekali ya dari dukungannya, dari segalanya, sehingga kami atau saya pribadi menjadi seperti ini. Support-nya sangat sekali. Saya ucapkan terima kasih Ibu atas segalanya. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan sedang saya menimba ilmu ini bisa menerapkan kepada rekan kerja saya dan murid-murid saya di sini. Sekolah menjadi perubahan yang lebih baik. Itu seperti itu. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pengajar praktik untuk memberikan pengantar sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurlah kepada Rabbil Alamin. Hanya kita dapat membaca diskusi mengenai visi dan karakter di SDN Cipta Kumati. Tidak lupa salawat wassalam kepada Junjungan dan kita yang benar dan yang aman seluruh yang teramat kepala sekolah selalu mensupport kegiatan-kegiatan di IBCGP. Kemudian Bapak Ibu dari BPGP yang pada kesempatan hari ini hadir mendampingi kita. Tidak lupa untuk Bapak Ibu yang saya juga yang sangat luar biasa dan antusias dari perbandingan satu sangat antusias support dan mendukung dari CGP atas ini. Mudah-mudahan dengan dukungan dari Bapak Ibu semua, Ibu di sini bisa menjadi penggerak dari SDN Cipta Kumati. Dan alhamdulillah pada hari ini kebetulan kita melaksanakan pendampingan kedua, di mana pendampingan ini semua berfokus pada diskusi yang mana tujuan pada hari ini adalah menunjukkan perihal cita-cita atau visi warga sekolah terhadap hidup di masa mendatang. Tentunya dengan visi ini mudah-mudahan sekolah saya di sini Cipta Kumati ini bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Mungkin sebelumnya sudah
ada visi ya dari sekolah ini, dari dalam diskusi ini bagaimana ini sudah ada enggak dalam visinya dalam terhadap keberpihakan atau keberpihakan pada murid ini. Kemudian dengan hadirnya ada diskusi ini mungkin nanti akan dipimpin langsung oleh Bumreng CGP, itu mengenai pertama mengantar dari tujuan diskusi yang tadi sudah sebutkan, kemudian merumuskan kalimat kumpul dan melihat dari visi sekolah itu sendiri, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan kegiatan atau masukan-masukan yang mana yang nanti akan diprakarsai oleh Ibu Wi, termasuk visi dan yang akan visi diri dari Ibu Wi dan kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan. Mungkin terima kasih saya banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu memberikan kesempatan pada CGP kemarin saat CGP mungkin ada kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan sehari-hari, kemungkinan juga kemarin ada tugas-tugas yang harus diselesaikan dibantu oleh rekan-rekan, mungkin ada perkembangan juga ada kegiatan-kegiatan diseminasi, mudah-mudahan dengan support dari rekan-rekan sejawat bahwa Ibu Kepala Sekolah bisa memotivasi kembali Ibu untuk bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan saya sampaikan Ibu CGP untuk berdiskusi pada hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya penonton dari pengajar praktik terakhir saya. Mudah-mudahan saya bisa sampai selesai Pak ya. Jangan bosan Bapak membersamai saya. Terima kasih sekali lagi atas penguatannya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja ke diskusi visi dan prakarsa perubahan saja. Seperti yang ada di layar ya Pak ya, di sini. Jelas ya Pak ya. Seperti yang sudah ada di pendampingan ya di sini, saya di sini melaksanakan. Sekarang ini yang Ibu ketahui kan, seperti yang sudah Ibu ketahui, sekarang ini adalah pendampingan minggu kedua dan bertema dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu, baiklah. Di sini sebelum saya melanjutkan kepada diskusi, saya akan memperkenalkan dulu. Nah ini kelihatan tidak Bapak Ibu? Ada, kelihatan ya. Mohon maaf jika keadaannya seperti ini ya. Ini orang-orang hebat ya. Saya perkenalkan dulu. Ini orang-orang hebat yang membersamai saya di pendidikan guru penggerak ini. Yaitu fasilitator saya adalah Ibu Eko Sri Wijayanti, beliau yang selalu mengarahkan dan memberikan materi ataupun tugas-tugas saya yang belum selesai itu oleh beliau selalu diingatkan. Sangat luar biasa, saya dibantu sekali ya oleh fasilitator. Dan di sini ada pengajar praktik yang Bapak Ibu sudah ketahui, yaitu Bapak Irfan Nur Awaludin. Mohon maaf Bapak jika saya tidak memakai gelar karena takut salah Pak. Dan mohon maaf jika penulisan atau nama yang salah. Di sini juga sangat luar biasa ya, Bapak PP di sini sangat saya sehingga saya tidak canggung gitu ya. Saking kata akrabnya, dia welcome dengan segala hal yang bisa saya tanyakan ataupun saya tidak mengerti. Bapak PP ini sangat bersedia sekali ya, sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Dan tidak perlu ini, saya di sini adalah sebagai calon guru penggerak. Nah, ini Bapak yang saya ingin tampilkan di sini. Apa
apa itu visi? Ya, gambarannya mungkin Bapak sudah atau Ibu sudah apa ya, sudah memiliki arti si apa itu visi ya, mungkin. Nah, sedikit saya akan menjabarkan dulu ya. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi pada saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa yang akan datang. Nah, ada perumpamaannya di sini. Visi diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang akan memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Nah, Bapak Ibu, dengan visi yang artinya tadi sesuatu yang belum terjadi, saya mau bertanya, pernah nggak Bapak waktu atau Ibu waktu kecil ditanya, baik itu Ibu guru, Bapak guru, ataupun orang tua ya, cita-citanya mimpinya hoyong naon ya gitu ya, kami sudah mah kalau bahasa Indonesia apa cita-cita ya waktu kecil. Mungkin Bapak Ibu pernah ya, pernah seperti itu Bapak Ibu? Iya. Coba cita-citanya Ibu Iis, misalkan waktu kecil pernah ditanya seperti apa? Mungkin bisa diungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya yang di sini untuk mendukung Ibu calon pemenang ini. Ya, maaf Bu kalau misalnya saya salah. Tapi saya yakin waktu kecil itu dulu saya ditanya sama orang tua mau jadi apa. Saya ingin jadi seorang guru seni. Ya, gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya menjadi guru juga. Terrealisasi walaupun sudah tua ini gitu. Tapi yang tidak terrealisasi itu adalah saya ingin masuk ke Kokar waktu itu. Nah, di Kokar itu kenapa saya dicegah oleh orang tua saya, karena mungkin terlalu jauh sekolah di kota. Kalau sekarang itu udah menyebarnya gitunya, udah biasa sekolah di kota. Tapi kalau saya waktu dulu itu tahun 85 itu tahun 82 itu saya dicegah untuk belajar di kota. Kenapa? Karena saya itu seorang perempuan hariwang katanya gitu. Nah, pada saat itu saya merasa tersedak gitu untuk jadi seorang guru seni, mau seni tari atau kerawitan, yang penting namanya seni. Nah, pada saat itu juga saya masuk ke SMA Cikalong angkatan pertama, yaitu bersama dengan Bapak Oke almarhum. Nah, saya adalah alumni Cikalong angkatan yang pertama. Pada saat tahun 85 saya masuk ke ASTI. Nah, pada saat itu saya berbarengan dengan Bapak Karnama gitu. Cuma kita tidak tahu, tidak mengenal dengan Bapak Karnama, masuk ke kerawitan juga. Iya, sayangnya saya gitu waktu itu disuruh nikah. Jadi pada akhirnya sekolah pun hanya sebatas formula gitu. Pada saat itu disebutnya Simpang Harum. Nah, Simpang Harum untuk pertama. Jadi, nah putuslah semuanya harapan saya menjadi seorang guru pada saat itu. Tapi setelah itu saya diundang oleh SMA juga, oleh Bapak Munjo dan Bapak Tar untuk mengajar di SMA Negeri honor di bagian seni. Tapi saya menolak karena saya malu pada saat itu. Mungkin saya agak gitulah eraan. Nah, tapi pada saat itu saya berpikir-pikir lama-kelamaan pada tahun setelah itu, pada usia senja ini saya ditawari menjadi seorang guru di SD Cipta Mumati oleh Ibu Sri pada saat di SD. Tapi pada saat untuk di SMP saya sudah menggurui atau sudah mengajar seni not balok di SD Karyajati pada saat tahun 87. Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kleber, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia.
Jika aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi puisi tadi karya Bung Karno ada gambaran ya. Di situ ada gambaran terkait visi misi yang kita akan buat. Di sana bahwa Bung Karno menuangkan keinginannya bahwa Indonesia itu seperti apa ya. Seperti kalau melihat Gajah Mada ya, yang Sumpah Pelampa, dia berkeinginan ingin menyatukan Indonesia. Nah, apakah gambaran Bung Karno yang puisi tadi saya bacakan dan yang tadi saya ceritakan Gajah Mada yang Sumpah Pelampa itu, apakah keinginannya langsung terjadi, Bapak Ibu? Tidak ya. Nah, perlu apa? Perlu proses. Nah, dalam proses ini tentunya kita ya, apalagi kita sebagai guru ya, kita membawa prakarsa perubahan di sekolah ini berfokus pada murid ya. Nah, tentunya ibu bapak menginginkan murid ini seperti apa ya. Nah, di sini ada slide yang terakhir. Jadi selanjutnya ada kalimat rumpang. Sekarang mangga Bapak Ibu ya lengkapi kalimat rumpang tadi ya, sesuai tadi keinginan yang sudah saya utarakan bahwa Bung Karno itu melihat Indonesia apapun kegiatannya dengan alam semesta, tapi Bung Karno itu melihat Indonesia. Silakan Bapak Ibu tuangkan apa keinginan apa Bapak Ibu untuk peserta didik kita atau sekolah itu mau seperti apa. Di sini ada kalimat rumpang. Yang pertama, kita memberikan murid-murid yang dilengkapi oleh Bapak Ibu, dan selanjutnya sampai kita terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham Bapak. Bagaimana Bapak Ibu, sudah diisi? Nah, untuk itu mohon maaf, mohon izin ya, ada yang mau mengisi dari kalimat pertama, soal pertama. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, Pak Ibu? Ya, boleh saya di sini kepada Ibu Pani, boleh Ibu Pani mau berdiri di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Hana, guru kelas 3 di SD Cipta Gumati. Kalimat rumpang, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, sopan santun di rumah maupun di sekolah. Terus murid-murid yang berdisiplin, ya, berangkat sekolah tepat waktu, dalam pembelajarannya juga berdisiplin, seperti itu. Terima kasih. Sangat luar biasa Ibu Pani, tepuk tangan ya. Terima kasih Ibu Pani. Itu anak
ya. Dalam pertanyaan kita memimpikan murid yang seperti apa, luar biasa ya. Ibu Pani memimpikan yang berakhlak mulia, sopan santun, disiplin dan tepat waktu. Baiklah ibu bapak, kita lanjut kepada kita percaya bahwa murid itu adalah, silakan Bapak Ahmad mau jawab. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ramji. Saya guru di kelas 6. Mohon maaf karena lagi kurang agak sehat. Izin boleh duduk ya Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah menurut jawaban saya, murid adalah masa depan untuk kemajuan negara ya. Jadi oleh karena itu murid harus dipersiapkan untuk menyongsong kemajuan zaman. Jadi kita mendidik murid itu untuk menyongsong kemajuan yang akan datang supaya Indonesia ini lebih maju lagi dengan generasi berikutnya. Mungkin sekian untuk jawaban saya. Maka diaturkan lagi kembali. Luar biasa sekali, terima kasih untuk jawabannya. Wah hebat ya, betul sekali ya. Dengan kalimat terumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ya mimpi dari Bapak Ahmad ya, Bapak Uji, masa depan untuk kemajuan negara, menyongsong kemajuan zaman. Wah sangat luar biasa ya. Itu berarti masih kita memiliki harapan karena apa? Kita itu di masa global ya, masa zaman sekarang beda lagi dengan zaman dahulu. Kita tentunya tidak bisa pembelajaran kita. Setiap murid atau setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai kemampuan yang beda. Jadi insya Allah dengan adanya CGP ini mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menggali terutama kemampuan anak apabila anak itu mempunyai kemampuan yang lebih atau dalam istilahnya disebutnya talenta ya. Jadi mudah-mudahan ada anak yang bertalenta khusus, kita bisa menggalinya ya dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Mungkin begitu Bu. Ya, sebetulnya Ibu sudah mencerminkan gambaran peserta didik itu seperti apa, sekolah kita itu seperti apa, dan kita itu memiliki visi ya. Nah, visinya seperti ini nanti. Nah, sebelum ke visi, di sini yang Ibu tadi Bapak utarakan adalah berkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Contoh seperti berakhlak mulia. Artinya berakhlak mulia masuk ke mana Bapak Ibu? Nah, religius beriman dan sudah ada di kalimat terumpang yang diutarakan. Nah, yang jadi yang selanjutnya, ini Bapak Ibu, kita memiliki visi sekolah di SD Negeri Cipta Mumati ini, ya, Bapak Ibu, dengan ya Motekar. Motekar akronimnya itu mengembangkan. Bapak Ibu, boleh dibaca? Mengembangkan optimis, talenta, edukatif, kreatif, aktif, dan religius. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ya dari yang tadi kalimat terumpang. Apakah ada kalimat profil pelajar Pancasilanya di sini dan seperti apa nanti langkahnya untuk mewujudkan impian kita, gitu ya. Nah, dan mohon maaf di sini saya tampilkan dulu visi guru penggerak. Nah, ini visi Bapak Ibu yang saya buat dari pendidikan guru penggerak. Nah, mewujudkan murid yang berkarakter akhlakul karimah dengan pedoman iman dan takwa atau imtak, kreatif, inovatif, dan mandiri. Nah,
ini adalah visi ya saya dari pendidikan guru penggerak. Tentunya Bapak Ibu juga memiliki ya visi sendiri gitu ya. Nanti boleh Ibu Bapak nanti dibuat, Ibu Bapak mau visinya kita mau seperti apa gitu ya di sini. Nah, penjelasan komponen dari visi ini yang saya buat itu berakhlakul karimah itu seperti apa gitu ya. Di sini menggambarkan profil Pancasila yang dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah Bapak Ibu ada sama dengan visi sekolah? Ada ya? Berarti ada kesamaan. Apakah visi ini sudah selaras? Nah, nanti ada pertanyaannya. Dan di sini kreatif ya. Kreatif sama menggambarkan profil pelajar Pancasila yang tadi yang visi saya buat ya. Dan selanjutnya inovatif dalam perubahan yang memiliki nilai tambah pada individu atau kelompok. Dan selanjutnya mandiri, mohon maaf ada mandiri tulisannya mana mandiri salah ketik. Mandiri yaitu menggambarkan pelajar Pancasila dengan kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain itu ya. Nah, Bapak Ibu, dari komponen visi misi di sini saya memiliki perubahan ya. Perubahan atau prakarsa perubahan satu yang diambilnya contoh dari profil pelajar Pancasila, yaitu berfokus menumbuhkan sikap mandiri dengan optimis, berteknologi, kreatif dan religius ya, berkolaboratif dalam pemanfaatan potensi sekolah dalam pembelajaran yang menyenangkan melalui peran montekan. Nah, itu Bapak Ibu yang saya buat dalam prakarsa perubahannya yang menyangkut dari visi yang tadi. Nah, pertanyaan pemantik yang dari saya, apakah dari tadi kalimat rupang yang Bapak Ibu isi, terus dari visi sekolah yang sudah kita buat sama-sama ya, itu sudah dimasukkan ke RKS ya Ibu ya. Dan selanjutnya tadi dari visi saya sekolah, visi guru saya yang saya buat, apakah sudah selaras dengan visi, maksudnya dengan visi yang kita tuju, apakah sudah selaras? Apa belum? Apa perlu ditambahkan? Misalkan Bu, maksud seperti ini, bagaimana? Boleh Bu? Izinkan untuk berbicara kembali dari uraian-uraian tadi dari Bu Iin, terus dihubungkan dengan visi dari sekolah yang sudah dibuat. Karena memang dalam pembuatan kurikulum harus ada pembuatan visi, kemudian dihubungkan dengan tadi profil pelajar Pancasila. Menurut saya ada satu item yang boleh dimasukkan ke dalam visi sekolah, yaitu mandiri, karena memang dalam visi sekolah tadi mandirinya belum terlihat ya. Jadi kalau bisa insya Allah kedepannya itu mandirinya disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, ada mandirinya. Jadi mungkin itu ya bisa ditambahkan untuk kedepannya. Terima kasih. Ya baik Bu, terima kasih ya. Nah Bapak Ibu tadi ya, dengan hasil diskusi kita ya bisa mengembangkan dari visi sekolah dengan profil Pancasila, dan termasuk dengan visi yang saya sudah buat sudah selaras mungkin ya Pak ya Bu ya, dan tapi ditambahkan dengan visi sekolah itu dengan mandiri. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Iya, baiklah Bapak Ibu. Sebetulnya tidak perlu kita mau diganti, tapi kita mengembangkannya dengan mandiri seperti itu ya Bu ya. Dan selanjutnya untuk perubahan prakarsa ini, Ibu, di sini saya akan memaparkan dari mana sih Bu Ibu membuat prakarsa perubahan itu. Di sini ada langkah-langkahnya ya Ibu ya, dengan inquiry apresiatif. Nanti kita bisa terapkan ya Bapak Ibu di sekolah ya, bagaimana kita mewujudkan impian kita ya, membuat visi itu jadi terwujud itu
ternyata ada langkahnya. Di sini kita mengenalkan dengan inquiry apresiatif atau dikatakan dengan IPA. Inquiry apresiatif itu merupakan sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan, memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif. Nah, namun dalam pembuatan ini ya, kita mengenal dulu yang namanya bagja. Ibu bapak, ada yang tahu artinya bagja apa? Bagja apa Bu? Bahagia. Ada lagi? Bagja. Gede milik. Bagja. Kalau di bahasa Sunda apa bagjanya? Bagja teh bahagia. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, bagja itu adalah satu akronim atau singkatan ya yang memiliki tadi tahapan bagja disebutnya, bahwa bagja itu B-nya buat pertanyaan, ya. A-nya ambil pelajaran, B-nya dari mimpi, C-nya jabarkan rencana, dan A-nya alur eksekusi. Baiklah Bapak Ibu, sedikit kita memahami dulu apa sih tujuan visi misi yang kita inginkan itu dengan alur baca ini seperti ini. Bapak Ibu, kita tidak serta-merta mewujudkan impian itu dengan tren gitu, bim sabim, tidak. Perlu apa? Perlu proses, perlu ada tahapan. Maka di sini contoh seperti tayangan saya, di sini ada perubahan prakarsa di sini. Buat pertanyaan utama. Tapi mohon maaf ya Ibu jika memang tidak sama dengan proses ini buatan saya yang ingin saya perubahan untuk visi saya ya Ibu. Nanti kita hubungkan dengan perubahan visi yang ada di sekolah. Boleh Ibu nanti berpendapat. Nah, selanjutnya bagaimana cara memelihara semangat kreatif siswa dalam memanfaatkan lahan kosong. Kan ada anak-anak nggak mau dengan kotor-kotoran atau apa gitu ya. Nah, kita di sini mengondisikan situasi dan menyusun apa yang perlu dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam memeliharanya. Nah, seperti itu. Dan hanya yang terakhir Bapak Ibu adalah alur eksekusi. Siapa yang dilibatkan dalam rencana ini? Nah, otomatis saya tidak akan berjalan ya sendiri tanpa dengan bantuan Bapak Ibu semuanya ya. Yaitu saya terutama pertama mengajak guru kepala sekolah ya, dan rekan guru, bagi siswa dan warga, termasuk yang kemarin contohnya warga ya, yang oh ya Bu saya punya benihnya, Bu ininya, mendukung sekali ya sehingga berkolaborasi dalam rencana saya. Dan selanjutnya kapan dimulai rencana pelaksanaan pemanfaatan potensi sekolah itu lahan kosong dalam meningkatkan potensi sekolah. Setiap waktu selama proses pembelajaran berlangsung dan berkesinambungan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya, yang sudah kita rencanakan, yaitu dengan program hari Sabtu ya Bapak Ibu, kita melaksanakan yuk anak paling apa walaupun secara tidak tertulis, cuma sayangnya kalau saya tidak tertulis dengan pembicaraan ringan-ringan saja dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya kenalkan dengan perilaku bagja, dengan visi misi saya, tahapan-tahapan bagja apa saja. Nah, di sini perilaku konkretnya untuk apa Bu? Di sini ya, di sana kita tentukan dengan ramah kepada anak. Ya. Kita sebagai guru masuk tepat waktu. Tadi kita sudah teladan ya di sini. Terus murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Nah itu berkarakter dan juga mengajar dengan menyenangkan. Yaitu tadi ya yang bisa membuat perubahan-perubahan yang memang anak itu berpusat pada anak. Berkolaborasi dengan warga sekolah dan yang terakhir berbagai. Nah itu kesimpulannya Bapak Ibu sudah ya saya memaparkan dari awal sampai akhir tujuan visi misi seperti apa, sekolah mau seperti apa gitu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru kooperatif termasuk Ibu kepala sekolah, terima kasih Ibu. Nah, saya membuat kesimpulan di sini bahwa visi adalah tegak jalan ke arah impian yang kita tuju. Dengan visi yang jelas, kita dapat menginspirasi tindakan dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita itu menjadi seorang pemimpin, seorang guru jadi panutan dan mengarahkan, mensukseskan anak-anak kita mendapatkan kebahagiaan. Nah itu seperti tingginya ya Bapak Ibu. Kita jangan
kita semangat. Kalau toh kita ada tantangan, kalau toh kita ada kendala, kita akan terus ya berkolaborasi dan berdiskusi, saling sharing kemana kita membawa anak kita. Nah itu ya. Yang penting kita berpusat pada anak, melihat kerendahan dan kerencananya seperti apa. Kita jangan mau berdiam diri, ya. Kita jangan hanya berdiam diri mengajar, menulis, sudah menunaikan kewajiban, tapi kita memiliki perubahan bahwa kita bisa mampu menyampaikan atau cek sunana jajak budak kurang teh sampai ke sukses. Nah seperti itu. Insya Allah dengan kerjasama kita di sini, Insya Allah Cipta Kumati luar biasa bersama beliau. Dan sedikit yang sudah mungkin Bapak Ibu guru atau Bapak pengajar praktik atau Ibu BPDP, langkah saya dalam perubahan visi misi yang sudah saya laksanakan adalah seperti ini. Yang pertama, asalnya lahan yang gambut di sini bersama dengan Bapak Ibu guru ya, kami membuat satu perubahan bahwa lahan itu dimanfaatkan sebagai potensi sekolah dalam pembelajaran siswa. Nah, awalnya lahannya banyak bebatuan dan sampah, tapi alhamdulillah bersama guru-guru anak digerakkan dan semua kita ikut terjun untuk merubah sekolah kita menuju yang lebih baik. Dan selanjutnya dengan bahan-bahan yang sebetulnya bahan-bahan ada di sekitar kita, pagarnya pun itu yang bermanfaat, tidak dengan pagar beton gitu, seperti itu. Dan kami di sini memiliki penjaga sekolah Bapak Ibu yang sangat luar biasa telatennya, sehingga kami mudah ya Bapak Ibu untuk merealisasikan apa yang kita inginkan. Termasuk di sini siswa kelas 6 ya. Di sini baru saya mengundang siswa kelas 4, 5 dan 6 ya untuk terjun ke lapangannya, walaupun pada dasarnya pupuk dan bahan-bahan itu kelas 1 sampai kelas 6 saya berdayakan semua. Termasuk orang tua dari benih-benihnya juga orang tua yang berkontribusi ya, seperti itu. Dan di sini penanaman dan seperti di layar sudah ada penanda. Mohon maaf, saya sebetulnya sudah ada tumbuh Pak, tumbuhannya sudah ada, cuma tidak dipotong, didokumentasikan, boleh dilihat di samping di sini. Sebetulnya masih banyak lahan yang memang diperlukan. Mudah-mudahan dengan ini ya pembelajaran metode ini saya dan kami rekan-rekan semua bisa melakukan hal-hal yang baru berinovatif dengan berfokuskan pada anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika penyampaiannya salah ataupun katanya yang salah atau kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu adalah paparan dari diskusi-diskusi kita. Sebetulnya saya menyimpulkan dulu sebentar ya Pak ya, dari visi yang sekolah tadi dan ada masukan dari guru-guru sebetulnya sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila dengan harapan yang berpusat pada murid gitu, seperti itu. Cuma kita mengembangkannya saja, mungkin mengembangkannya dengan lebih fokus kemana dulu gitu, seperti itu. Bapak Ibu, dengan tampilan tadi saya, materi yang saya sampaikan, kita diskusi, mungkin ada tanggapan? Boleh, ini siapa? Menambahkan sedikit dari semua yang dipaparkan oleh BI tentang visi dan misi. Tadi ada sedikit yang menggelitik gitu ya. Biin bicara bahwa pernah merencanakan sesuatu tapi tidak tertulis ya. Jadi ini tidak hanya untuk Biin, untuk semua yang warga, terutama guru-guru di SD Cipta Kumati. Tolong dua kata ini dilaksanakan. Tersirat sudah dibicarakan kan ya, tersirat kita berencana ngobrol begini, tapi
harus diikuti yang dengan namanya tersurat. Nah, jadi itu kan berupa dokumen. Jadi tanggal berapa rencana itu, apalagi kalau ada foto-fotonya dan sebagainya. Jadi tolong yang namanya tersirat harus diikuti dengan tersurat. Artinya ada catatannya. Meskipun catatan itu catatan kecil, catatan sedikit ya, itu untuk dokumen segala apapun ya, bentuk pertanggungjawaban ya. Misalkan ibu tidak tahu ada rencana itu, ibu lupa misalkan ibu saya mau ini misalkan. Nah kalau udah tersurat, ini bu catatannya, ada daftar hadirnya, ada kalau rapat tolaknya, ada fotonya dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi tekankan semua apapun itu kegiatan di dalam kelas misalnya ya, itu selain tersirat harus ada tersurat. Ya mungkin itu tambahnya Bu Il. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepala Sekolah yang sudah menguatkan saya. Sebetulnya itu sudah diutarakannya sama Ibu ya, setiap termasuk yang tadi malam juga Ibu ya ingat ya, dokumentasi ya, itu seperti itu kegiatan itu jangan sampai hanya berbicara saja tapi dokumennya itu mungkin kekurangan dari kami ya Bapak Ibu yang selalu melaksanakan secara langsung saja tanpa ada tersurat dan tersiratnya itu seperti itu. Maka Bapak Ibu dari tanggapan yang lain dari materi perubahan prakarsa yang tadi saya umumkan seperti apa? Silakan. Tanggapan saya terhadap ini kegiatan Bu Iin itu sudah menggambarkan profil Pancasila. Jadi untuk saya cukup ya, tidak ada tambahan lagi karena semuanya sudah terkonfirmasi di dalam profil Pancasila. Mungkin ada yang lain. Pendapat saya sama seperti dengan Pak Ahmad, tinggal direalisasikan saja untuk kemajuan sekolah kita agar supaya kita memiliki keluaran siswa-siswa terbaik yang bisa mendukung langkah mereka secara mandiri, baik nanti di sekolah yang akan datang ataupun di lingkungan tempat tinggalnya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ahmad saran Bu Dewi ya dari tanggapannya, yaitu tadi mengikuti ya dengan profil Pancasila. Kalau dengan Bu Dewi itu termasukkan gitu ya, tinggal kita eksekusinya mungkin ya, dan lanjutnya kebersamaannya kita mau seperti apa, mendukung anak-anak kita itu seperti apa sesuai dengan visi yang sekolah sudah disediakan dan visi kita. Kata saya tadi Ibu boleh membuat visi sendiri, mau apa gitu, langkah seperti apa. Nah, nanti bisa di luar dengan sharing seperti apa dengan tahap belajar seperti ini yang tadi saya katakan. Mungkin ada lagi yang tanggapan? Oh boleh ya, silakan Ibu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iim dari pemaparan Ibu Iim tadi. Menurut saya itu sudah sangat baik dan menginspirasi juga untuk guru-guru yang lain. Tapi mungkin nanti ke depannya saya ingin yang dikembangkan di sini bukan hanya siswa, bukan hanya bakat murid, tapi kita juga sebagai gurunya. Nah, lalu untuk program kita sebagai gurunya nih mau seperti apa ke depannya? Apakah mungkin kita nanti akan mengadakan acara upgrading atau seperti apa? Mungkin akan menambahkan orang dari luar untuk memberikan pemaparan materi semacam ini, atau mungkin nanti ibu sendiri yang akan memaparkan kepada guru-guru yang lain sehingga kami lebih semangat lagi. Dan untuk pemaparan ini juga saya rasa Bu Im sudah mengikuti berbagai macam program dan mungkin itu bisa di-sharing kepada kami, di-sharekan
dibagikan kepada kami, jadi kami bisa mencontoh juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ajeng atas masukannya ya, tanggapannya, dan itu sebetulnya memang kalau kita bergerak itu bergerak dan bergerakan ya Pak ya, dengan itu seperti itu satu hal seolah wajib ya seperti itu. Dan alhamdulillah di tugas saya juga, mungkin kalau yang lain sekolah yang sudah desiminasi ya, dan nanti mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah saya untuk melaksanakan desiminasi disiplin positif yang tadi seperti Bu Ajeng mau ya berbagi ilmu dengan penerapan, dengan hanya fokus kepada guru saja, kepada murid saja, terkait pada gurunya. Di situ ada Bu Ajeng, ada tugas nanti saya sebagai guru penggerak itu ada pendidikan desiminasi yang akan nanti memanfaatkan berbagi praktik baik, ya berbagi praktik baik. Cuman mohon maaf Bapak, saya belum melaksanakannya karena kemarin kan banyak kegiatan ya Bu ya, dari ujian, dari apa, gurunya ada aktivitas mungkin minggu-minggu sekarang disesuaikan dengan dituangkan ke LMS dan yang aksinya seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu untuk umpan baliknya? Tidak ada? Oh ya. Pak, bagaimana? Sudah cukup? Oh ya. Mungkin terima kasih ya Bapak Ibu atas umpan baliknya, tanggapan dari yang tadi saya sudah paparkan. Mudah-mudahan kita nawai itu ya, bahwa kita sekolah kita itu akan seperti apa, impian kita seperti apa. Allah nanti kabulkan dengan keinginan kita untuk selalu dan selalu belajar yang lebih baik lagi. Yang tadi sudah saya ucapkan Assalamualaikum, kita berdoa. Bapak lagi ada Bapak? Iya. Untuk itu silakan untuk Bapak berikan pembacaan. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu yang luar biasa sekali. Tadi Ibu sendiri sudah memaparkan perihal beberapa isi dari sekolah ya. Kemudian ada isi dari isi Ibu pribadi atau diri mengenai bagaimana Ibu akan menjadi lebih baik lagi. Tadi ada masukan-masukan dari Ibu KS langsung mengenai visi ini, bagaimana visi ini akan menambahkan. Ya tadi betul, harus didokumentasikan, harus secara suratnya juga. Kemudian nanti ada beberapa hal yang mungkin harus secara tertulis ya, sebagai usul dari visi yang baru. Pada intinya visi yang disampaikan oleh ini tidak merubah visi yang ada di sekolah, namun menguatkan atau menambahkan sehingga visi SDN Citabumati ini bisa menjadi visi yang berpihak pada murid. Kemudian ada juga tadi kegiatan-kegiatan yang sudah dituangkan di dalam Kertas Baca, yang mana programnya ini ya sangat luar biasa sekali, memanfaatkan lahan kosong atau aset sekolah. Sebetulnya ini menjadi momen yang sangat baik sekali, bagaimana pemanfaatan ini dalam pendidikan juga sebagai pembelajaran, dan ini juga sebenarnya mungkin sebagai kegiatan hal positif untuk sekolah itu sendiri, apalagi bagi peserta didik ya. Tadi lihat yang sangat menyenangkan, ini nanti bisa lihat ke lokasinya ya. Mudah-mudahan ke depannya juga bisa nambah lagi apa-apa, mau programnya ada beberapa lagi ke depannya dikembangkan. Apalagi dilihatnya taman-tamannya sangat luar biasa sekali. Misalnya ada taman asuh, tanaman asuh gitu dan sebagainya, program yang sangat luar biasa sekali yang kemarin sudah ngobrol juga ya. Kemudian untuk kegiatan dari JKB ini mungkin tidak akan berjalan dengan lancar kalau bukan dukungan dari rekan sejawat, apalagi di KS mengenai program yang ada di sekolah. Betul, kalau tidak ada dukungan mungkin bukan bisa kasih apa di JKB. Apalagi di sini mungkin tadi Bu Agus ada dari Bu Ajeng ya, bahwa ternyata kayaknya antusias ya materinya waktu ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga ada sebagai bahan pendidikan dari JKB juga. Selain itu JKB harus berbagi pemahaman atau desiminasi kepada
di sekolah yang khususnya, bahkan bisa saja seluruh seluruh apalagi nanti ada komunitas belajarnya sudah mulai dirintis. Jadi bisa saja di komunitas belajar ini Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik dari pemahaman dari saat pendidikan CGP atau baik praktik baik yang Ibu pegang sejawatnya, Bapak Ibu yang sudah dialami di kelas, berbagi di kombel atau di komunitas praktisinya, kemudian mendapatkan solusi sebaik solusi terbaik untuk sesuai dengan pemahaman PHD yang sesuai dengan kebutuhan sifat itu sendiri. Ini seperti sangat baik sekali. Antusiasme dari rekan-rekan sejawat sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depannya Ibu memiliki program yang luar biasa. Itu harus dokumentasikan betul. Apalagi FT Cipta Pemimpin kalau misalkan punya media sosial, ini sebagai bahan daya tarik sebetulnya untuk masyarakat. Wah, betul. Ada kegiatan-kegiatan ini sebetulnya menjadi promosi juga sekolah. Apalagi sekarang berkaitan dengan PPDB, saya yakin anak-anak usia anak-anak atau mungkin orang tua sudah mengenal yang namanya Instagram, bisa dokumentasikan. Selain aksi nyata yang Ibu kerjakan, Ibu juga bisa mendokumentasikan secara media sosial yang IG. Ini Ibu, Bapak Ibu juga semua bisa mengaktifkan rekan-rekan aksi nyata yang Ibu sudah buat ya, banyak misalkan dokumentasi berkenaan kegiatan sekolah. Itu memang menjadi daya tarik juga untuk masyarakat. Apalagi sudah ada bukti nyatanya ya, pemanfaatan lingkungan ini bisa terlihat ke masyarakat. Jadi seperti itu, mudah-mudahan kedepannya Ibu ini bisa membantu untuk menampung dampak asal dari sebenarnya bukan untuk CGP saja, tapi untuk kemajuan SDM Cipta. Terima kasih, Bang Ibu. Juga dengan di media sosial itu penyimpanan itu segimanapun juga bisa gitu kan, tidak ada yang atas simpan dokumen itu betul. Berarti dia aja masih suka juga publikasi di Facebook ya. Bisa saja dibaca di Canva. Iya, jadi itu tidak terbatas nyimpannya itu kan. Kalau di HP gitu kan terbatas, kalau di media sosial nyimpan seperti mana itu. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, diskusi hari ini kita selesai Bapak Ibu. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran ya atas dukungannya pada saya sebagai CPP atau calon pendiri guru penggerak. Mudah-mudahan kita mau bersama ya untuk anak-anak didik kita. Kita tutup dengan doa saja ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berdoa dulu pada jangan perempuan, kalau laki-laki ya. Silakan untuk acara ini Pak Billy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kegiatan ini sudah beres. Untuk itu mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat atau berkah dari kegiatan ini yang dilakukan ini. Untuk itu mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbal alamin. Nah, itu barusan melaksanakan diskusi ini diskusi dan percobaan ini yang mana Ibu sudah merencanakan dalam proses pendidikan PPP kemarin ya mengenai praktek. Terus apalagi juga Ibu tadi misalnya isi mengenai itu sendiri. Nah, bagaimana yang menarik yang dapat salah dan
saya sangat teristimewa, saya sangat bangga sekali ya. Karena apa? Allah ya menakdirkan atau pada Allah saya menjadi seorang CGT di SDN Cikabimanti yang antusias sekali ya, guru dan kepala sekolah yang mendukung akan perubahan di sini. Karena mereka tahu atau beliau tahu ya, dengan pendidikan guru penggerak ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemajuan sekolah. Ya. Jadi yang menarik bagi saya, selain saya merasa istimewa, gitu ya, dan dapat dukungan dari semua pihak sekolah ini, saya memiliki tantangan juga seperti itu ya, karena berarti saya harus bisa berubah atau bisa bekerja sama dengan guru-guru yang hebat luar biasa seperti tadi Pak Mari. Jadi buat saya evaluasi harus bagaimana langkah saya ke depan. Bahwa saya harus lebih baik lagi ketika mencapai target guru penggerak itu punya ikonnya, guru penggerak itu seperti apa hari ini ya. Yang tadi kan slogannya bergerak, tergerak dan menggerakkan itu seperti apa? Alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahannya. Terus kalau masukan dari rekan-rekan ada ingin ada perubahan baru dan juga masukan lain belajar ini sekarang juga ada Iya, tak menyangka bagi saya gitu ya, seantusias seperti itu. Ternyata ketika sudah lebaran saya tadi ternyata menarik juga, mungkin jadi motivasi bagi rekan saya sebagai guru di sini. Ternyata ingin seperti itu, makanya ingin berbagi kesulitan. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan apa yang diinginkan guru sekolah ini dengan seperti apa yang dimaksud, yaitu bisa berbagi praktik baru. Berarti kalau begitu ya pastinya ada lagi yang juga ya. Untuk yang begitu yang sudah baik atau di dalam program ini apa? Pendampingan mungkin saya dulu ya. Tadi pendampingan saya punya sebetulnya bukan kelemahan menjadikan satu kekuatan bagi saya. Tadi memang mungkin hal baiknya saya sudah bisa menyampaikan, tapi kekuatan saya dengan kekurangan saya tidak bisa textbook, saya hanya bisa kalau berbicara itu alur seperti itu. Mungkin kalau dalam bahasa tidak menyusun, tidak apa, itu kekurangan saya, tapi real dengan berbicara dengan kenyataan seperti itu mungkin yang harus saya perbaiki, menggali lagi pembendaharaan bahasa atau kata yang memang bisa merangkai bahasa itu dengan baik dan terarah sehingga bisa mudah dipahami oleh rekan guru seperti yang tadi diskusi, termasuk Bapak juga sebagai guru praktik baik itu juga tahunya bagaimana ya, yang di benak saya sudah sampai ke begitu, tapi ternyata saya sudah mengucapkan ada yang lupa bagaimana, itu mungkin hal yang baik dari diri saya gitu. Dan pendampingan yang sudah baik, alhamdulillah dengan berkat dukungan yang Bapak berikan ya, yang diarahkan termasuk dengan kepala sekolah dan guru. Ini perlu di istiqomahkan atau dikonsistenkan ya, dikuatkan lagi, dan yang tidak baiknya yang lebih baiknya mungkin ya saya harus bisa menulis waktu tadi ada yang misalkan dari dari persiapan mungkin kedepannya lebih baik persiapkan pendampingan sudah baik, sudah cukup baik. Berarti begitu kalau juga kan justru berdasarkan sebaik mungkin kita sampai ke sisi bagaimana pemaparan tadi kan isi dari sendiri dari sisi sekolah bagaimana kolaborasi dengan Rusna sudah baik sekali. Hal ini saya terima kasih yang sudah berbagi praktik, sudah bercerita mengenai kemarin saat proses pendidikan sebagai terakhir.